Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja ya teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, hari ini aku akan membahas kasus penipuan yang besar banget. Jujur aku pun kaget pas dengar cerita ini. Jadi ini adalah cerita tentang seorang wanita bernama Elizabeth Holmes. Dia mendirikan sebuah perusahaan teknologi kesehatan yang awalnya tuh sukses banget teman-teman. Bahkan dia ini disebut-sebut sebagai versi wanita Steve Jobs. Banyak orang-orang terkenal dan terkaya di dunia jadi investor di perusahaannya, kasih uang puluhan bahkan ratusan juta dolar karena dia percaya sama si Elizabeth ini. Tapi ternyata semua itu cuma tipuan. Nah loh, gimana sih ceritanya? Kok bisa satu wanita membodohi seluruh dunia selama bertahun-tahun baru ketahuan? Langsung aja yuk kita bahas. Elizabeth Holmes lahir di Washington, Amerika pada tanggal 3 Februari 84. Ayah dan ibunya adalah orang yang sukses, jadi Elizabeth ini memang lahir dari keluarga yang cukup kaya. Dia juga terkenal sangat pintar dari kecil. Keluarga ayah dan ibunya itu adalah campuran orang-orang yang ahli di bidang kesehatan dan juga di bidang teknologi. Jadi Elizabeth itu memang mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan di dua bidang itu, teman-teman. Sejak kecil, Elizabeth tuh sudah punya cita-cita yang sangat tinggi. Kalau orang ada yang tanya sama dia, Elizabeth, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Dan dia bakal menjawab, aku ingin jadi miliarder. Saat umurnya 9 tahun, dia itu sudah coba-coba untuk menciptakan mesin waktu katanya. Suatu hari, Elizabeth dan keluarganya pindah ke Texas. Akhirnya Elizabeth sekolah SMA di daerah sana lah. Dan saat SMA itu, Elizabeth sangat-sangat tertarik dengan program komputer. Menurut Elizabeth, saat SMA dia itu memulai bisnis pertamanya. Dia menjual sebuah program komputer ke Universitas Cina. Nama programnya itu adalah C++ Compilers. Jadi itu adalah sebuah program yang bisa menerjemahkan kode-kode komputer. Jadi kalian bisa bayangin ya, waktu SMA aja dia sudah bisa menciptakan program seperti itu. Berarti kan dia memang pintar. Nah, karena semua mata pelajaran di sekolahnya sudah dia kuasai dengan sangat baik, akhirnya dia cari-cari kegiatan lain nih di luar sekolah. Tapi nggak seperti remaja pada umumnya. Palingan kalau remaja biasanya kegiatan di luar sekolah paling apa ya? Kumpul bareng teman-teman, kerja bareng atau kayak gimana lah. Tapi Elizabeth ini dia mengambil les private bahasa Mandarin. Dan dari yang aku baca, dari yang aku dengar info-infonya, kalau bahasa Mandarin tuh susah banget untuk dipelajari ya teman-teman, rumit banget gitu loh. Tapi Elizabeth nggak punya masalah dalam mempelajari bahasa Mandarin ini. Dia dengan cepat bisa fasih berbahasa Mandarin. Pada tahun 2001, Elizabeth lulus SMA dan dia melanjutkan kuliah di Universitas Stanford. Dan seperti yang kalian mungkin udah tahu, Universitas Stanford itu adalah universitas yang sangat bergengsi ya teman-teman. Awalnya Elizabeth mau ambil jurusan kedokteran, tapi karena dia tuh takut banget, bener-bener takut banget sama yang namanya jarum, akhirnya dia berubah pikiran dan dia mengambil jurusan teknik kimia. Pas kuliah pun prestasinya luar biasa teman-teman. Pas tahun pertama dia kuliah ya, dia itu sempat membantu di sebuah lab. Dan biasanya orang-orang yang bisa membantu di lab itu adalah orang-orang yang sudah mempunyai gelar, bukan mahasiswa tingkat pertama seperti Elizabeth, tapi dia berhasil membantu di lab itu. Setelah selesai tahun pertama kuliahnya, Elizabeth bekerja di laboratorium Universitas Genom Singapura. Dia di sana melakukan beberapa tes untuk virus SARS dan di sanalah dia katanya mulai meragukan teknologi tes darah yang ada saat itu. Dia bilang teknologinya itu terlalu lama dan rumit. Elizabeth itu memang selalu punya berbagai macam ide ya teman-teman. Bahkan pada saat itu dia sudah mempatenkan sebuah produk. Jadi produknya itu adalah seperti tambalan atau koyo gitu ya, yang ditempelin ke kulit dan menurut Elizabeth fungsinya itu adalah untuk menyebarkan antibiotik ke seluruh tubuh melalui kulit kalian. Walaupun mungkin ide ini terdengar sangat cemerlang ya teman-teman, tapi sampai saat ini belum ada teknologi semacam itu. Nah, pada saat kuliah ini juga lah Elizabeth bertemu dengan seorang pria bernama Sunny. Sunny itu lebih tua 19 tahun dari Elizabeth dan dia juga masih punya istri saat itu, tapi mereka mulai dekat sampai akhirnya di tahun 2005 Sunny menceraikan istrinya dan tinggal bareng Elizabeth. Sunny ini nantinya akan berperan penting dalam perusahaan milik Elizabeth
Elizabeth. Sunny ini adalah imigran dari Pakistan. Dia juga ahli dalam program komputer. Dia bahkan pernah bekerja di Microsoft. Elizabeth bisa bertemu dia pun karena waktu itu Sunny sedang ikut program Pascasarjana Ilmu Komputer di Universitas Stanford. Tahun 2004 Elizabeth berhenti kuliah. Menggunakan uang sekolahnya, dia mendirikan sebuah perusahaan teknologi kesehatan yang dia beri nama Real Time Cures. Elizabeth bilang dia mendirikan perusahaan ini karena berusaha melakukan persamaan hak untuk setiap orang dalam perawatan kesehatan. Intinya, Elizabeth itu punya ide untuk menciptakan teknologi tes darah yang jauh lebih mudah, murah, dan pastinya lebih cepat. Jadi biasanya kan kalau kita mau cek darah, kita harus diambil dulu ya darahnya beberapa mili, dikirim darah itu ke lab, dites di sana, kita tunggu beberapa hari, baru keluar hasilnya, kita datang lagi ke dokter, dikasih tahulah sama dokter hasilnya kayak gimana. Tapi dengan teknologi buatan Elizabeth ini, dia bilang semua itu bisa jadi jauh lebih singkat. Pertama, nggak perlu ambil darah sampai beberapa mili, jadi cuma sedikit banget, kayak cuma setetes aja tuh cukup teman-teman katanya. Dan hasilnya pun akan keluar dalam beberapa jam, jadi nggak usah nunggu berhari-hari. Terus juga biasanya kalau kita tes darah itu kan spesifik untuk mengetahui satu penyakit aja ya teman-teman. Kayak misalkan kita diambil darahnya untuk dites apakah kita menderita malaria. Ya udah, dokter dan petugas lab itu bakal melakukan langkah-langkah tes penyakit malaria kan gitu. Tapi dengan teknologi baru dari Elizabeth ini, dia bilang dengan satu tetes darah aja dan dengan waktu yang sangat singkat bisa mengetahui berbagai macam penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Lagi-lagi mungkin kedengarannya sangat cemerlang ya teman-teman, bener-bener maju banget gitu ya. Tapi saat Elizabeth bilang ke profesor dan dosennya dia di Universitas Stanford tentang idenya ini, mereka semua bilang, Elizabeth, kayaknya ide kamu ini nggak mungkin dilakuin deh, kayaknya mustahil. Beberapa ahli di bidang kesehatan juga bilang hal yang sama teman-teman. Tapi mungkin karena Elizabeth merasa dia pinter banget gitu ya, dan dia merasa bisa melakukan idenya ini, dia nggak peduli pendapat orang-orang itu teman-teman. Dia malah langsung mendatangi seorang pria bernama Channing Robertson. Dia kemukakan semua idenya. Jadi Channing Robertson ini adalah dekan di Universitas Stanford, sekaligus profesor teknik kimia. Walaupun awalnya Robertson ragu, tapi Elizabeth berhasil meyakinkan dia dan akhirnya dia mendukung idenya Elizabeth ini. Bahkan dia menjadi penasehat teknis di perusahaan milik Elizabeth. Nah, pada saat itu Elizabeth merubah nama perusahaannya dari yang tadinya Real Time Cures menjadi Theranos atau kepanjangan terapi dan diagnosis. Pada tahun 2009, Sunny bergabung dengan Elizabeth dan dia menjabat sebagai presiden perusahaan. Robertson mulai mengenalkan Elizabeth ke banyak pengusaha swasta yang sukses dan luar biasanya mereka semua percaya dengan Elizabeth dan idenya. Langsung deh mereka mulai investasi ke perusahaan Theranos. Pada tahun 2006 gak tanggung-tanggung Elizabeth sudah berhasil mengumpulkan 30 juta dolar dari para investor. 2014 sudah mencapai 400 juta dolar. Bahkan para investor percaya nilai kekayaan Theranos saat itu mencapai 9 miliar dolar. Di antara para investor itu adalah keluarga Walton. Mereka adalah pendiri Walmart, salah satu supermarket terbesar di Amerika. Rupert Murdoch, dia adalah salah satu pengusaha terkaya di dunia dan masih banyak lagi. Mereka semua sangat-sangat percaya dengan Elizabeth dan idenya teman-teman. Karena memang auranya Elizabeth tuh dapet banget ya. Dia ini memang terkenal pintar dari kecil, dia cerdas di sekolah, di kuliah, dia sangat berprestasi. Dia juga pekerja keras, hampir seluruh hari-harinya itu dihabiskan di tempat kerja. Liburan tuh bukan hal penting buat dia, nomor ke-10 lah gitu. Dia walaupun hari libur dia tetap di tempat kerja. Tidur juga jarang, dia pun nggak ngopi. Jadi kopinya itu katanya diganti dengan jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi memang image-nya Elizabeth ini ya orang yang bisa dipercaya banget teman-teman. Ciri khas dari Elizabeth itu dia selalu memakai baju turtleneck berwarna hitam yang mewah, seperti yang biasa dipakai oleh Steve Jobs ya teman-teman. Ya memang si Elizabeth ini kabarnya mengidolakan Steve Jobs. Dia tuh mengikuti banyak gayanya Steve Jobs juga, segala macam cara-caranya Steve Jobs. Bahkan dia juga mempekerjakan mantan pegawai Apple untuk bekerja di Theranos. Dan satu lagi ciri khas Elizabeth ini adalah suaranya yang rendah dan berat, lebih kayak suara cowok gitu loh teman-teman. Dan ini aku bukannya mau mencela suara Elizabeth ya, tapi banyak yang berpikir kalau ini adalah suara palsu dia, suara aslinya tuh nggak kayak gini. Dia sengaja melakukan ini, dia sengaja mengeluarkan suara yang berat itu supaya dia bisa kelihatan lebih berwibawa dan dia bisa
bisa lebih dihormati, lebih dipercaya gitu. Karena banyak juga orang-orang yang mengenal Elizabeth sejak dia remaja atau sejak dia kecil bilang suara Elizabeth tuh dulu nggak kayak gitu, biasa aja, nggak rendah banget seperti itu. Bahkan pernah ya, Elizabeth ini sedang menjalani satu interview sama media, dan di rekaman interviewnya itu dia mengeluarkan suara aslinya. Jadi suara aslinya sama aja kayak suara wanita pada umumnya, tapi pas sadar dia salah ngeluarin suara, dia langsung rubah lagi suaranya ke yang lebih berat. No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard because people then associate it with conventional processes for analyzing drugs. No, it hasn't. Well, if I use traditional words. Elizabeth juga mengklaim kalau dia tuh sudah berhasil membuat satu mesin yang canggih banget yang dia beri nama Edison. Dan alatnya itu kecil aja ya teman-teman, kayak sebesar printer gitu. Dan di dalamnya sudah terdapat berbagai macam komponen yang dibutuhkan untuk melakukan tes darah. Padahal kalau di lab atau di rumah sakit, dari info-info yang aku dapat gitu ya, membutuhkan berbagai macam alat yang besar-besar untuk melakukan tes darah. Tapi menurut Elizabeth, dengan mesin kecilnya dia ini yang sangat canggih ini, bisa ngecek darah cuma dalam waktu 2 jam. Jadi setelah 2 jam hasilnya bisa langsung keluar. Cara pakainya gampang banget menurut Elizabeth. Jadi tinggal ambil setetes darah dari pasien. Darahnya itu ditaruh di dalam kayak tempat kecil gitu, dan tempatnya itu dimasukkan ke dalam mesin itu, dan boom, 2 jam setelahnya akan keluar hasilnya seperti apa aja penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Elizabeth juga berjanji kalau biayanya itu bisa jauh lebih murah. Jadi biasanya itu kan $30 sekali pengecekan darah, itu bisa dikasih harga $3 aja teman-teman. Elizabeth langsung jadi miliarder muda. Dia tampil di mana-mana, dia interview dengan berbagai media, dia menjadi foto sampul untuk berbagai majalah, dan majalahnya itu juga bukan majalah ecek-ecek loh, majalah-majalah bergengsi teman-teman. Belum lagi berbagai penghargaan taraf internasional yang dia terima. Pokoknya jadi wanita sukses banget deh dia. Theranos juga bekerja sama dengan berbagai macam brand terkenal, brand obat, brand apotik yang memang sudah sukses di dunia, yang sudah sukses di Amerika. Tapi kenyataannya mesin Edison yang dibuat oleh Elizabeth itu sama sekali tidak berfungsi teman-teman. Jadi Elizabeth ini sudah sering ya, misalkan ada beberapa orang datang ke Theranos gitu kan, mereka mau melakukan tes darah. Nah, ngomongnya nih si Elizabeth ke orang-orang kalau di dalam perusahaannya darah mereka itu dites pakai mesin Edison ini, padahal darah mereka itu semua dites pakai mesin-mesin tradisional juga. Maksudnya mesin-mesin yang biasa dipakai di rumah sakit lain juga gitu loh. Mungkin kalian berpikir kenapa sih karyawannya nggak pada ngaduin gitu kan? Kan karyawannya tahu mereka ngetesnya nggak pakai mesin Edison itu. Nah ini Elizabeth udah punya solusinya juga teman-teman. Jadi semua karyawan yang kerja di Theranos sebelum mereka mulai kerja, mereka itu harus menandatangani surat perjanjian rahasia. Di dalam surat perjanjian itu tertulis kalau mereka nggak boleh ngomongin apapun yang terjadi di Theranos ke orang luar, termasuk keluarga mereka, atau mereka bisa dikenakan sanksi berat. Jadi pastinya nggak ada yang mau ngomong ya. Bahkan tiap ada karyawan yang misalkan meragukan cara kerja atau prosedur di Theranos, itu bakal langsung dipecat sama Elizabeth. Pembukuan keuangan Theranos aja tuh dipegang sendiri sama Elizabeth. Jadi tadinya tuh ada orang yang ngurus, tapi orang itu mulai ragu, mulai curiga, mulai tanya-tanya, dan Elizabeth langsung pecat deh orang itu, dan dia kerjain sendiri akhirnya. Sampai akhirnya seorang dokter bernama John Ioannidis curiga dengan kinerjanya Theranos. Jadi dia tuh curiga gini, biasanya kalau ada inovasi kesehatan terbaru itu pasti direview sama beberapa komunitas kesehatan supaya bisa nentuin gitu inovasi terbaru itu membahayakan pasien atau enggak. Tapi kok Theranos nggak pernah direview sama komunitas kesehatan manapun. Dia sempat curahin kecurigaannya ini ke salah satu kolom internet. Nggak lama setelah itu tim hukumnya Theranos langsung menghubungi John Ioannidis, dan tim hukum Theranos bilang kamu nggak perlu curiga ke situ, kan kita udah dapat izin dari FDA. Untuk kalian yang belum tahu, FDA itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika. Kalau di Indonesia tuh seperti BPOM ya teman-teman. Tapi kata si Jody bilang enggak, itu nggak cukup katanya. Dan ternyata bukan cuma dokter ini aja yang curiga sama kinerjanya Theranos teman-teman, tapi juga ada seorang jurnalis Wall Street yang bernama John Carreyrou. John Carreyrou langsung melakukan investigasi secara diam-diam untuk menyelidiki apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam Theranos. Akhirnya dia ini samperin ya beberapa mantan karyawan Theranos, dan dia bilang ceritain dong apa sih yang sebenarnya terjadi di sana gitu. Dan mereka bilang aku ada perjanjian gini-gini, dijelasin lah ya. Dan John bilang oke, aku nggak bakal
bocorin identitas kalian, jadi kalian bisa ceritain semuanya ke aku. Akhirnya mereka setuju lah, mereka langsung ceritain semuanya apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam Theranos. Nah akhirnya pada tahun 2015 John menerbitkan artikel pertamanya. Di artikel itu dia menceritakan apa yang terjadi. Jadi sebenarnya di dalam Theranos tuh tidak pernah menggunakan mesin Edison itu untuk melakukan tes darah. Mereka semua masih menggunakan mesin-mesin tradisional seperti yang biasa digunakan di lab dan rumah sakit lain. Tentunya Elizabeth nggak tinggal diam ya teman-teman. Dia langsung klarifikasi tentang hal ini. Dia tampil di media dan dia bilang seperti ini. Aku kutip langsung dari omongannya ya. Inilah yang terjadi saat kamu berusaha merubah sesuatu. Pertama mereka pikir kamu gila, lalu dia melawanmu dan tiba-tiba kamu mengubah dunia. Artikel dari John tadi menjadi awal kehancuran Theranos dan Elizabeth. FDA langsung melakukan inspeksi dadakan dan dalam laporannya mereka menulis bahwa Theranos itu salah menangani produk dan tidak melakukan prosedur sesuai standar dan ketentuan dari FDA. Akhirnya izin Theranos itu ditangguhkan sama FDA. 2016 menjadi semakin pahit buat Elizabeth. Badan Kesehatan Negara Amerika juga melakukan inspeksi ke Theranos. Theranos gagal dalam inspeksi ini dan semua izin yang dimiliki oleh Theranos dicabut. Pemerintah juga menyuruh Theranos untuk menutup fasilitasnya dan itu membuat Theranos memecat 41% karyawannya. Di akhir tahun 2016, Theranos diselidiki oleh berbagai lembaga pemerintahan. Gak berhenti di situ aja, Theranos juga mendapat tuntutan hukum dari berbagai pihak termasuk para investor yang merasa sudah ditipu. Pada Juni 2018, Sunny dan Elizabeth Holmes didakwa atas setumpuk tuduhan penipuan. Dan pada saat itu mereka berdua udah pisah, jadi udah gak pacaran lagi ya teman-teman. Menurut Elizabeth sih dia yang memecat Sunny. September 2018, Theranos secara resmi ditutup alias bangkrut teman-teman. Dari perusahaan bernilai 9 miliar dolar sampai jadi perusahaan yang gak ada harganya sama sekali. Tapi sampai sekarang persidangannya belum juga selesai, masih berlangsung teman-teman. Dan kalau misalkan Elizabeth dan Sunny dinyatakan bersalah, mereka bisa menghadapi tuntutan penjara selama 20 tahun dan pastinya disuruh bayar uang ganti rugi ya. Dan selagi menunggu keputusan sidang, Elizabeth tetap move on, tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Pada tahun 2019, salah satu media yang bernama Inside Edition, mereka merekam Elizabeth sedang jalan-jalan bareng tunangannya yang bernama Billy Evans. Dan Billy Evans ini juga orang kaya ya teman-teman, karena dia adalah pewaris dari Evans Hotel. Bahkan VanityFair.com memberitakan Elizabeth dan Billy itu sebenarnya sudah menikah secara diam-diam, jadi melangsungkan pernikahan tertutup gitu loh. Tapi aku juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Nah itu dia semua informasi yang bisa aku dapat tentang Elizabeth Holmes dan Theranos. Sampai sekarang masih banyak sekali perbedaan pendapat teman-teman tentang sebenarnya tuh Elizabeth dari awal udah niat nipu atau memang awalnya dia pengen menciptakan teknologi baru tapi ternyata di tengah-tengah jalan tuh nggak berhasil dan pada akhirnya nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu loh. Menurut kalian yang mana teman-teman? Jangan lupa komen ya, aku pengen banget tahu apa pendapat kalian tentang kasusnya Elizabeth Holmes ini, tentang Theranos ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye.